Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nismawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atomiopteri. Jadi setelah dilakukan tindakan kala 2 tadi, ternyata plasenta belum juga lahir dan belum ada kontraksi. Maka kita evakuasi kepada pasien terlebih dahulu. Mohon maaf ibu bapak, tadi kan sudah dilakukan masase pada bagian fundusnya, pada bagian perutnya selama 15 detik, tetapi tidak ada kontraksi nggih. Nah, untuk itu nanti saya akan membantu untuk menghentikan perdarahannya. Itu dengan cara nanti tangan saya akan masuk ke vagina ibu. Nggih, ngapunten, memang nanti tidak nyaman, tetapi tidak apa-apa nggih, karena untuk menghentikan perdarahannya. Gimana, ibu bapak setuju? Oke, setuju. Baik, kalau setuju langsung kita lakukan tindakannya nggih. Nah, di sini kita mempersiapkan alat untuk melanjutkan kala 3. Nah, sebelumnya kita vulva hygiene terlebih dahulu. Kemudian nanti kita memakai sarung tangan panjang. Kemudian tangan kita nanti masuk secara obstetri, meraba bagian vulvanya, apakah ada stolsel atau gumpalan darah atau tidak. Nanti tangan kiri kita yang berada di fundus akan eksplorasi, kemudian jika ada selaput ketuban atau pembukaan darah, maka nanti jika dikeluarkan, nanti akan darah tersebut nanti akan dikeluarkan. Namun jika tidak ada, langsung mencari fornik, mencari fornik anterior, karena jika sudah ketemu lakukan penekanan. Kemudian tangannya bentuknya mengepal. Kemudian tangan kiri nanti meraba corpus uteri posterior, kemudian dilakukan selama 5 menit. Jika ada kontraksi, maka ditambah 2 menit untuk KPI-nya. Namun jika di dalam 5 menit tersebut tidak kontraksi, maka kita lakukan KBE. Nah, KBE ini bisa kita minta bantuan pada keluarga. Nanti kita di saat sudah dilakukan KBE, kemudian tangan kita keluar, kemudian kita menyuntikkan ergometrin. Kita patahkan ampul, kemudian kita suntikan ergometrin secara IM. Kemudian glucose 1 kemudian di botol 1 itu, botol infus, kita pasang infus RL ditambah oksitosin sebanyak 20 ampul. Kemudian dihabiskan selama 10 menit. Kemudian RL kedua itu ditambah 20 menit oksitosin, ini dihabiskan selama 1 jam setiap botolnya. Kemudian kita lakukan KPI kembali. Setelah dilakukan KPI kembali, jangan lupa sebelum KPI kembali kita memakai sarung tangan panjang. Kemudian kita tekan selama 1-2 menit. Jika ada kontraksi, maka kita harus tetap ditekan sampai yakin nanti perdarahannya ini berhenti. Kemudian jika kontraksi membaik, maka kita namun mohon maaf, jika tidak ada kontraksi maka kita lakukan rujukan. Nanti jika KU atau vital sign-nya membaik, tidak dilakukan rujukan, tetapi dalam 2 menit jika tidak ada kontraksi maka dilakukan rujukan. Untuk menggantikan KBI-nya ini kita harus pasang kondom kateter. Nanti jika sebelum melakukan rujukan, kita akan konfirmasi kepada rumah sakit terlebih dahulu yang akan kita lakukan rujukan, apakah bisa atau tidak. Kemudian jika bisa maka kita langsung lakukan rujukan. Nah, di dalam rujukan itu kita harus tetap melakukan pemantauan KU-nya, kemudian perdarahannya juga tetap kita pantau. Yang selanjutnya merupakan manual plasenta. Sebelumnya kita inform konsen terlebih dahulu kepada keluarga.
ibu, bapak, keluarga, mohon maaf, ini kan tadi sudah dilakukan tindakan kala 2 atau tidak yang mengeluarkan adik tadi, nggih. Ini ternyata setelah ditunggu selama 30 menit dari bayi lahir tadi, ternyata plasentanya belum lahir, nggih. Maka kami akan melakukan tindakan manual plasenta atau mengeluarkan plasenta secara manual. Itu dengan tangan saya mungkin nanti masuk ke dalam lewat vagina ibu. Ngapunten, mohon nanti mungkin tidak nyaman, tapi ditahan dulu, nggih. Ini kayak syarat dilakukan manual plasenta ini harus ada perdarahan yang keluar dari jalan lahir. Ketika hendak melakukan manual plasenta, kita juga harus menyiapkan infus, ergo, dan oksigen. Setelah itu kita pasangkan RL dan ditambah dengan 10 unit oksitosin serta dilakukan pemasangan oksigen. Setelah itu kita cek KU-nya, vital sign-nya, jika vital sign-nya baik. Setelah itu kita patahkan ergometrin atau metergin. Setelah itu, setelah dipatahkan, kita lakukan vulva hygiene. Setelah vulva hygiene selesai dilakukan, tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan urinnya. Kemudian setelah itu kita bisa memposisikan ibu atau pasien secara dorsal regumen atau litotomi. Kemudian setelah itu kita pakai sarung tangan panjang. Setelah memakai sarung tangan panjang, kita tegangkan tali pusat. Kemudian tangan kanan diletakkan di bawah tali pusat. Setelah itu kita menyusuri, kemudian setelah disusuri lalu sampai di vulva, kemudian di labia. Nah, kemudian tangan kiri masuk secara obstetri tadi. Kemudian saat akan masuk ke dalam serviks nanti, tangan kiri kita pindah ke daerah fundus untuk memfiksasi. Kemudian tadi kan waktu masuk tangannya menguncup. Nah, sampai ke kafum uteri, tangan yang menguncup tadi dibuka. Kemudian seperti ini. Nah, jari-jari harus sejajar dengan ulna. Kemudian nanti saat sudah ditemukan bagian plasenta yang sudah terlepas, kemudian kita ambil. Kita ambil, kemudian sampai tidak ada bagian plasenta yang tersisa. Kita eksplorasi pada bagian plasentanya, jangan sampai ada yang tertinggal, karena saat kita melakukan manual plasenta, tangan kita akan sekali masuk gitu. Nah, setelah plasenta kita taruh di sebelah, kita letakkan di sebelah kiri, masih di dalam rahim. Kemudian tangan kiri kita yang tadi berada di kafum uteri kita pindah ke depan fundus. Nah, setelah itu kita keluarkan plasentanya. Mohon maaf, maksud saya tangan kiri kita bukan berada di simbis pubis tapi di suprapubis. Nah, setelah plasenta lahir kemudian diletakkan di dalam kom, setelah itu tangan kiri kita memasase di bagian fundus tadi, dimasase selama 15 detik. Nah, setelah itu ergometrin atau metergin yang sudah kita ambil tadi kita disuntikkan. Setelah disuntikkan kita cek KU ibu apakah baik atau menurun. Setelah baik, didapatkan hasil baik, kita cek kembali kontraksinya sudah baik atau belum. Kemudian jika keadaannya baik semua, kita melakukan vulva hygiene sambil kita cek ada laserasi atau tidak. Jika ada laserasi, maka kita lakukan penjahitan. Namun jika tidak ada laserasi, kita lanjutkan untuk kala 4. Kita membersihkan ibu, kita melakukan pendokumentasian, dan kita dekontaminasi alatnya. Dekontaminasi alatnya menggunakan larutan klorin dan dibuang ke tempat sampah infeksius. Nah, setelah didekontaminasi, kita lakukan pendokumentasian. Telah dilakukan manual plasenta berhasil dan kondisi ibu juga baik, serta
kita tetap menghabiskan infus yang sudah terpasang. Yang selanjutnya yaitu persalinan bokong atau presbo. Nah, sebelumnya kita melakukan inform konsen terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini Ibu kan sudah mau persalinan. Tadi dicek pembukaan 4, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan ya tadi. Kemudian saya jelaskan kembali menurut hasil pemeriksaan tadi bahwa bayi Ibu itu sungsang atau bagian kepalanya itu berada di atas, kan harusnya di bawah, ternyata yang di bawah itu malah bokong. Jadi nanti yang lahir duluan bukan kepala tetapi bokong. Mohon maaf, ini nanti akan tetap beresiko. Apa Ibu tetap mau melanjutkan persalinan secara normal atau mau tindakan sesar? Ibu mau tetap normal, oke. Jika Ibu mau normal, silahkan Ibu tanda tangan dan Bapak tanda tangan di sebelah sini. Oke, sudah. Nah, setelah tanda tangan, ternyata beberapa jam kemudian lengkap. Kemudian kita persiapan alat dan mempersiapkan diri. Ibu, ini sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata pembukaannya sudah lengkap, maka kita akan melakukan tindakan persalinan ya. Kemudian ini berah murni terlebih dahulu. Nah, kita pimpin Ibu untuk meneran. Kita jangan menarik bokong karena yang lahir duluan adalah bokong. Kita jangan menarik bokongnya. Kita tunggu sampai bokong itu terlihat di sampai bokong terlihat. Nah, jika bokong sudah terlihat, kita pasang handuk, kemudian di atas perut Ibu, kemudian kita pakai sarung tangan steril. Setelah itu kita kita patahkan oksitosin, kemudian kita sedot, kita suntikan oksitosin, kemudian setelah bokong makin terlihat, kita pasang meduk. Setelah itu kita lakukan episiotomi. Episiotomi dilakukan saat Ibu sedang mengejan. Kemudian kita tunggu. Kemudian saat bokong lahir, kita pegang secara bra. Oke. Kita bra. Lalu ibu jari, kata ibu jari itu sejajar dengan jari-jari dengan sumbu paha janin. Nah, sejajar dengan sumbu paha janin. Kemudian batas saat Ibu terus mengejan, kemudian batas perut lahir, kita kendorkan tali pusat menggunakan kita dengan jari-jari kita. Nah, setelah itu saat angulus skapula terlihat di simfisis, maka badan bayi kita hiperlordosiskan atau kita istilahnya kita balik, kemudian kita arahkan ke perut Ibu, kemudian berturut-turut lahirlah dagu, hidung, mata, dan kepala. Kemudian setelah diletakkan, kita handui, kemudian setelah itu kita lakukan suntikan oksitosin. Nah, setelah itu selesai, kemudian jika berah murni ini tidak berhasil, kita bisa lakukan menggunakan brah klasik atau melahirkan bahu belakang, mulut, melahirkan bahu depan, dan lorset atau 180 derajat. Yang kedua itu karena tidak berhasil murninya, kita melakukan tindakan klasik, melahirkan bahu belakang. Nah, sama seperti tindakan murni tadi, saat bokong sudah lahir, kita keluarkan kedua kaki dulu. Kita keluarkan kedua kaki, kemudian kita kait menggunakan kedua jari kita atau kedua tangan dengan tangan kanan. Nah, tangan kanan di bawah simfisis. Kemudian jika kita terus pimpin Ibu untuk mengejan. Nah, jika tangannya belum lahir, kita susuri menggunakan tangan kiri ya, dari punggung janin, pangkal lengan, pusat bibiti, kemudian tangan kita
sapu, kita arahkan atau kita sapu ke muka tangan kiri. Kita arahkan ke muka, kemudian kita tangan kita keluarkan, kemudian untuk melahirkan bahu belakang, tangan kanan gantian. Tadi kan tangan kanan yang mencengkram, ini tangan kiri berarti yang mencengkram. Kemudian tangan kiri yang mencengkram, kemudian badan bayi kita tarik ke bawah. Kemudian untuk melahirkan bahu depan kita tarik ke bawah kan, kita tarik bawah untuk melahirkan bahu depan. Nah, untuk melahirkan bayi, tangan kiri masuk ke vulva, lalu kita melahirkan. Setelah itu untuk melahirkan muka, tangan kiri kita masuk, kemudian lakukan secara morisu, jari tengah kita berada di mulut, kemudian kita menyangga. Kemudian tangan kanan kita berada di punggung bayi, kita minta asisten untuk menekan suprapubik, kemudian agar kepala bayi tetap fleksi. Nah, setelah sudah dipegang, kita tarik ke bawah sampai suboksibut terlihat. Nah, jika suboksibut terlihat, kita tarik ke arah perut ibu. Seperti itu untuk tindakan. Untuk yang selanjutnya yaitu tindakan Muller atau kita mengeluarkan bahu depan terlebih dahulu. Sama seperti klasik tadi, saat bokongnya sudah lahir, kemudian ternyata kaki belum lahir, maka kita keluarkan kaki terlebih dahulu, kita cengkram, kita pegang secara dumbogen-geri seperti ini. Kemudian nanti setelah dicengkram seperti ini, karena posisinya seperti ini, nah nanti kita putar badan bayi ke arah kiri, kemudian kita tarik jurang ke bawah sampai bahu depan terlahir. Nah, setelah bahu depan terlahir, kita akan mengeluarkan bahu belakang, kita tarik ke atas. Nah, jika bahu belakang belum terlahir atau belum keluar, maka kita tetap lakukan penyusuran atau disusuri, yaitu dari punggung janin, terus pangkal lengan, fossa kubiti, kemudian tangan kita sapukan, lalu kita keluarkan. Kemudian setelah lahir, tangan kiri kita memegang bayi atau sebagai pundaan bayi, jari tengah kita berada di mulut, dan jari telunjuk dan jari manis berada di fossa canina. Langsung setelah itu tangan kanan kita berada di punggung janin, kemudian kita setelah siap kita tarik ke atas sampai angus skapula terlihat. Kita putar, kita naik ke atas, kemudian kita taruh di perut ibu. Nah, setelah itu kita ke yang cara keempat, yaitu Lowset, yaitu atau 180 derajat. Sama seperti tadi, saat bokong sudah terlahir, kita cengkram secara dumbogen grip. Kemudian setelah dicengkram, kemudian karena kita akan melakukan Lowset, kita putar 180 derajat. Saat kaki bayi belum terlihat atau belum keluar, kita keluarkan kaki bayi terlebih dahulu. Nah, jika sudah dipegang, kemudian kita akan mengeluarkan bahu depan terlebih dahulu, misalnya kita melakukan bahu depan, maka kita akan putar searah membelakangi punggung janin, seperti misalnya diputar seperti ini. Nah, setelah lahir, kemudian bahu belakang kita lahirkan, kita putar berlawanan dengan punggung janin. Nah, untuk melahirkan kepalanya kita tetap menggunakan cara morisu. Nah, tangan kiri kita menyangga bayi, kemudian tangan kanan jari tengah kita berada di mulut bayi, kemudian jari manis dan jari telunjuk berada di fossa canina, tangan kanan kita berada di punggung bayi. Setelah sudah dicengkram, kita tarik ke bawah sampai suboksibut terlihat. Kemudian kita minta asisten untuk tetap menekan. Kemudian sudah tarik ke bawah, kita tarik ke atas sampai semua bagian lahir kita letakkan di atas perut ibu.